Shalom, CBN Cahaya Bagi Negeri, konsultasi doa Kristen. Ini saya ada masalah yang mau dikonsultasikan dan didoakan. Masalahnya itu ada tertulis di Alkitab Matius 13:24-30. Di situ di Alkitab tertulis bahwa Tuhan menanam roh Tuhan ke dalam tubuh manusia. Kemudian setan menanam roh setan ke dalam tubuh manusia. Sehingga setan yang di dalam tubuh manusia, setan itu mempengaruhi manusia berbuat tidak baik. Di Alkitab Matius 24, salah, bukan Matius 24. Yang tadi saya sebutkan itu Matius 13:24-30. Di situ tertulis waktu malaikat mengetahui itu, malaikat berkata kepada Tuhan, "Kenapa tidak dicabut saja setan yang ada di dalam tubuh manusia?" Tuhan Yesus jawab, "Setan yang di dalam manusia itu terikat di dalam tubuh manusia, setannya terikat dengan jiwa manusia. Tidak boleh dicabut sebelum waktunya. Karena kalau dicabut setannya, maka jiwa manusia ikut tercabut, alias tamat." Jadi di Matius 13:24-30, di situ tertulis Tuhan Yesus berkata, "Tunggu sampai waktunya, baru sesudah jiwa manusia ke surga, barulah jiwa setan itu terpisah keluar dari tubuh manusia." Nah, kepada CBN Cahaya Bagi Negeri, konsultasi doa orang Kristen, saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus biarkan setan menanam roh setan ke dalam tubuh manusia? Kenapa harus begitu? Apa maksud tujuan Tuhan Yesus membiarkan setan menanam roh setan ke dalam tubuh manusia yang
sejak lahir sudah ada. Jadi apa tujuan utama Tuhan Yesus membiarkan setan menanam roh setan ke dalam tubuh manusia sejak janin bayi, sejak lahir. Di dalam tubuh manusia sudah ada roh setan dan roh Tuhan di dalam tubuh manusia. Untuk apakah Tuhan menghendaki begitu? Menurut pengertian saya, maksud tujuan Tuhan Yesus adalah supaya manusia belajar mengendalikan setan di dalam dirinya masing-masing. Kenapa? Mengapa manusia harus belajar mengendalikan setan dalam dirinya masing-masing? Karena dengan adanya setan di dalam diri manusia, manusia harus belajar mengendalikan diri supaya hidup taat menurut kehendak Tuhan. Sehingga oleh karena itu, maka Tuhan menghendaki adanya setan tertanam di dalam tubuh manusia supaya setan itu mempengaruhi manusia, mencobai manusia. Apakah manusia taat kepada Tuhan? Jadi maksud tujuan Tuhan membiarkan setan menanam roh setan di dalam tubuh manusia adalah supaya manusia belajar mengendalikan setan dalam tubuh manusia. Belajar supaya tidak mengikuti kehendak setan. Belajar mengendalikan pikiran supaya tidak ikut pikiran setan. Belajar mengendalikan hati supaya tidak ikut perasaan setan. Yaitu supaya tidak benci, tidak dendam, tidak marah, tidak ikut setan benci, tidak ikut setan dendam, tidak ikut setan marah. Itu menurut pengertian saya. Jadi supaya manusia belajar mengendalikan diri, tidak ikut pikiran setan, tidak ikut perkataan setan, tidak ikut perbuatan setan. Supaya manusia belajar taat kepada Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Demikian pengetahuan dan pengertian saya. Semoga kiranya Tuhan menolong saya, supaya saya bisa hidup
tenang, damai. Amin. Shalom CBN Cahaya Bagi Negeri, konsultasi doa orang Kristen, menyambung pembicaraan mengenai Alkitab Matius 13:24-30. Perlu ditambahkan bahwa setan yang ditanam di dalam tubuh manusia itu tiap orang beda-beda setannya. Dan setan yang ditanam di dalam tubuh manusia itu roh setan disebut jiwa setan. Jiwa setan beda dengan roh setan. Roh setan di luar tubuh manusia. Jiwa setan di dalam tubuh manusia. Di luar tubuh manusia, roh setan tidak bisa bertumbuh. Di dalam tubuh manusia, jiwa setan bisa bertumbuh seperti jiwa manusia bertumbuh dalam tubuh manusia. Jadi waktu janin bayi itu ditanam dua macam roh beda. Satu roh Tuhan dan satu roh setan. Tertanam, terikat di dalam tubuh manusia sejak lahir. Dan jiwa manusia dan jiwa setan bertumbuh sama-sama menjadi besar. Wajahnya sama, tubuhnya sama, suaranya sama, gerak-geriknya sama, bentuknya sama. Jiwa setan dan jiwa manusia seperti kembaran, dua roh di dalam tubuh manusia. Jadi pada saat waktu manusia mati, maka jiwa setan dan jiwa manusia akan terlepas keluar dari tubuh manusia. Jiwa manusia akan ke surga dan jiwa setan akan melayang-layang di permukaan bumi. Itu yang akan menjadi roh setan hantu. Wajahnya mirip seperti manusia, tapi itu bukan manusia. Jiwa setan yang sudah terlepas keluar dari tubuh manusia itu berubah menjadi hantu yang gentayangan di permukaan bumi. Itulah sebabnya jika manusia mati waktu bayi, maka
jiwa manusia baik akan ke surga, dan jiwa setan baik akan berubah jadi tuyul, gentayangan di permukaan bumi. Wajahnya mirip sama antara jiwa setan, tuyul, hantu, sama dengan jiwa manusia. Wajahnya sama. Jadi waktu mati manusia, jiwa setan itu terpisah, terlepas, keluar dari tubuh manusia. Begitu juga manusia, jiwanya terlepas, keluar dari tubuh manusia. Jiwa manusia itu berubah jadi roh manusia ke surga. Jiwa setan berubah jadi hantu, tuyul, kalau waktu bayi. Kalau waktu dewasa manusia mati, maka jiwa manusia sudah jadi besar, ke surga. Jiwa setan berubah jadi hantu, dewasa, gentayangan di bumi. Wajahnya mirip sama persis. Tubuhnya mirip sama persis. Suaranya mirip sama persis. Gerak-geriknya mirip sama persis. Dan pakaiannya juga mirip sama persis. Banyak orang tidak tahu hal ini. 99% manusia tidak tahu hal ini. 99% manusia tidak tahu ada setan di dalam tubuh manusia sejak lahir. Hanya beberapa orang yang dikasih tahu oleh Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus kasih tahu hanya sedikit orang yang tahu? Karena banyak orang tidak percaya. Hanya sedikit orang yang percaya. Jadi kepada yang percaya saja Tuhan Yesus bicara. Tidak semua manusia bisa dengar suara Tuhan. 99% manusia tidak bisa dengar suara Tuhan. Hanya 1% manusia yang bisa dengar suara Tuhan. Hanya 1% manusia yang tahu mengenai rahasia pengetahuan ini. Waktu dulu saya tidak tahu. Waktu dulu saya seperti manusia yang lain, tidak tahu ada setan di dalam diri manusia. Tapi kemudian pada suatu hari Tuhan Yesus bicara kepada saya. Tuhan Yesus kasih tahu saya. Baca Alkitab Matius 13
24:30. Di situ tertulis penjelasan ada setan di dalam manusia sejak lahir. Dan setan yang ditanam di dalam tubuh manusia itu tidak bisa dilepaskan sebelum waktunya. Dengan cara apapun, setan yang ditanam itu tidak bisa terlepas sebelum waktunya. Itu semua tertulis di Alkitab Matius 13:24-30. Di situ Tuhan Yesus berkata, sebelum waktunya manusia mati, roh setan yang ditanam itu tidak boleh dicabut. Kalau dicabut, maka manusia akan mati sebelum waktunya. Dan Tuhan Yesus tidak mau begitu. Tuhan Yesus tidak mau cabut roh setan yang ditanam di dalam tubuh manusia. Tuhan Yesus membiarkan roh setan ditanam di dalam tubuh manusia sejak lahir sampai nanti waktunya. Mengapa harus begitu? Ya kan? Secara manusia kita berpikir, mengapa Tuhan menghendaki begitu? Apa maksud tujuan Tuhan membiarkan setan menanam roh setan di dalam tubuh manusia sejak lahir? Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa Tuhan ingin manusia belajar mengendalikan setan yang ada di dalam diri manusia. Mengapa manusia harus belajar mengendalikan setan di dalam diri manusia? Supaya manusia belajar taat kepada Tuhan. Itu maksud tujuan Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan setan menanam roh setan di dalam tubuh manusia. Itu juga adalah supaya roh setan itu mencobai manusia. Apakah manusia hidup taat kepada Tuhan? Maksud tujuan Tuhan sudah jelas. Tuhan ingin manusia taat. Tuhan menginginkan ketaatan dari manusia. Tuhan tidak mau uang. Tuhan tidak ingin uang. Tuhan ingin manusia taat kepada Tuhan. Jadi itu maksud tujuan Tuhan menciptakan manusia dan segala sesuatu, yaitu supaya
manusia belajar taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus ciptakan setan jahat untuk mencobai ketaatan manusia. Demikianlah kita jadi mengerti bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu hanya satu maksud tujuan utama, yaitu ketaatan. Itu yang paling penting daripada semuanya itu. Tapi Tuhan tahu manusia tidak sanggup untuk taat 100% kepada Tuhan. Karena manusia itu tidak sempurna. Ketidaksempurnaan tidak bisa taat sempurna 100%. Oleh karena itu Tuhan memaklumi kelemahan kekurangan manusia. Sehingga jalan keselamatan itu bukan ditentukan oleh ketaatan manusia. Karena tidak ada manusia yang taat 100% kepada Tuhan. Jika tidak ada manusia yang taat 100% kepada Tuhan, maka semua manusia akan dihukum ke neraka. Tapi Tuhan Maha Kasih. Tuhan tidak ingin manusia ke neraka. Oleh karena itu Tuhan menyediakan jalan keselamatan lewat anugerah karunia kasih pengampunan penebusan dari Tuhan untuk supaya manusia selamat ke surga. Bagaimana caranya menyelamatkan manusia? Hanya satu cara menyelamatkan manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Semua manusia berdosa. Karena ada setan di dalam diri manusia yang menyebabkan semua manusia berdosa. Sehingga tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Ibaratnya seperti semua manusia tenggelam di laut. Ya. Ibarat manusia berdosa itu, semua manusia itu ada di tengah laut. Dan semua manusia tidak bisa selamatkan manusia sendiri. Siapa yang bisa selamatkan manusia? Hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa bukan malaikat? Nah, itu pertanyaannya. Masalah keselamatan itu antara hubungan Tuhan dengan manusia. Pada saat manusia berdosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus.
karena dosa. Jadi tidak ada hubungan dengan malaikat. Masalah keselamatan itu berhubungan antara manusia dan Tuhan. Jadi yang hanya bisa selamatkan manusia itu adalah Tuhan. Malaikat tidak bisa menyambung hubungan manusia dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyambung hubungan manusia dengan Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Manusia tidak bisa mengampuni manusia, dosa manusia. Ya. Manusia tidak bisa mengampuni dosa manusia. Malaikat juga tidak bisa mengampuni dosa manusia. Hanya satu yang bisa mengampuni dosa manusia, yaitu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Sehingga hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Bagaimana bisa mengampuni dosa manusia? Mengapa Tuhan tidak katakan aja, saya mengampuni? Ya sudah, ya kan? Kenapa Tuhan tidak begitu saja sehingga semua manusia tidak perlu dihukum, tidak perlu ke neraka, supaya manusia selamat ke surga? Kenapa Tuhan tidak katakan saja, saya ampuni? Ya sudah, ya kan? Kenapa nggak katakan aja, ya kan? Gitu aja, ngomong aja kan, saya ampuni kamu, ya kan? Beres kan? Kenapa tidak begitu? Karena Tuhan itu ada aturan, peraturan. Menurut peraturan Tuhan, manusia berdosa harus dihukum ke neraka. Jadi pengampunan tidak bisa begitu saja dengan kata kasar, dengan kata-kata, ya. Tanpa hukuman, dosa itu tidak bisa ditebus. Harus melalui hukuman. Jadi nggak bisa cuma ngomong saja, ya saya ampuni, udah selesai. Nggak bisa. Menurut aturan peraturan Tuhan, dosa harus dihukum. Jadi bagaimana menyelamatkan manusia dari hukuman dosa? Sedangkan semua manusia berdosa, ya kan? Karena di dalam semua manusia ada setan. Setan yang menyebabkan manusia berdosa. Ya. Jadi semua manusia berdosa. Manusia tidak bisa selamatkan manusia. Karena semua manusia berdosa. Semua manusia akan dihukum ke neraka. Siapa yang bisa selamatkan manusia dari hukuman dosa? Kenapa malaikat tidak bisa? Umpama misalnya malaikat yang selamatkan manusia. Ya, oke lah, malaikat ganti manusia dihukum. Oke, dihukum ya bisa ya, dihukum. Tapi masalahnya sesudah hukuman malaikat kan akan mati nih ke neraka kan. Nah, sampai di neraka malaikatnya itu tidak bisa keluar dari neraka.
Jadi percuma malaikat dihukum di atas bumi, terus ke neraka malaikatnya nggak bisa keluar dari neraka. Karena malaikat itu tidak bermaha kuasa, tidak sanggup melawan setan di dalam neraka. Jadi malaikatnya itu nggak bisa keluar dari neraka, yang malaikatnya bagaimana bisa selamatkan manusia, ya kan? Jadi malaikat tidak bisa selamatkan manusia. Jika manusia tidak bisa selamatkan manusia, jika malaikat tidak bisa selamatkan manusia, apalagi setan tidak mau selamatkan manusia kan? Iyalah. Jadi siapa yang bisa selamatkan manusia? Nggak mungkin binatang atau hewan, nggak mungkin juga ya kan? Itu lebih lebih lemah lagi, nggak bisa selamatkan juga, ya kan? Jadi manusia tidak bisa selamatkan manusia, malaikat tidak bisa selamatkan manusia. Siapa yang bisa selamatkan manusia? Hanya satu, yaitu Tuhan. Mengapa hanya Tuhan yang bisa selamatkan manusia? Karena hanya Tuhan yang maha kuasa. Jadi waktu Tuhan datang jadi manusia untuk selamatkan manusia. Nah, kenapa Tuhan harus lahir sebagai manusia? Ya kan? Kenapa nggak langsung aja datang kan? Tuhan langsung datang dalam wujud aslinya Tuhan. Datang selamatkan manusia, nggak bisa. Kalau Tuhan dalam wujud aslinya Tuhan datang langsung ke dunia, itu semua makhluk binasa. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha kudus. Kalau Tuhan datang langsung dalam wujud aslinya Tuhan, itu semua makhluk binasa langsung. Karena dalam kemahakudusan Tuhan, itu tidak boleh dekat siapapun. Jadi bagaimana caranya Tuhan bisa datang ke dunia untuk selamatkan manusia? Satu-satunya cara yaitu Tuhan harus inkarnasi, lahir sebagai manusia. Tuhan harus mengosongkan kemuliaannya. Kemahakudusannya itu harus dikosongkan. Jadi manusia biasa. Baru dia bisa ke dunia. Supaya manusia yang lain tidak binasa oleh kehadiran Tuhan. Makanya Tuhan lahir sebagai manusia. Nah, waktu di dunia, Tuhan sebagai manusia berkorban, sukarela, dijadikan korban untuk menebus manusia yang lain. Jadi pengganti, Tuhan pengganti manusia dari hukuman. Jadi Tuhan yang dihukum, manusia tidak dihukum. Karena Tuhan yang menggantikan manusia dihukum. Hukum karena dosa manusia. Itu satu-satunya cara untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Yaitu harus pengganti hukuman. Pengganti yang mau dihukum. Jadi korbannya. Yang harus dikorbankan adalah penggantinya. Siapa yang mau menggantikan semua manusia?
Hanya Tuhan yang mau menggantikan manusia. Karena Tuhan itu Maha Kasih. Jadi Tuhan demi untuk selamatkan manusia, Tuhan terpaksa mengorbankan dirinya, dihukum supaya manusia tidak dihukum. Jadi menurut peraturan Tuhan, semua manusia berdosa harus dihukum. Jadi Tuhan menggantikan semua manusia dihukum. Semua dosa manusia ditanggung oleh Tuhan. Tuhan nanggung semua dosa manusia dihukum. Kenapa harus disalib? Ya, kenapa harus disalib? Kenapa nggak diituin aja, ya kan? Kenapa harus disalib? Salib itu adalah lambang hubungan antara Tuhan dan manusia. Jadi salib itu kan ada dua, horizontal dan vertikal. Vertikal itu artinya Tuhan, horizontal artinya manusia. Jadi hubungan antara manusia dan Tuhan itu harus disambung kembali. Karena sebelumnya manusia berdosa. Dosa memutuskan hubungan antara manusia dan Tuhan. Jadi satu-satunya cara untuk supaya hubungan manusia tersambung kembali kepada Tuhan, yaitu harus disalib. Horizontal harus bertemu dengan vertikal. Bentuknya jadi salib. Nah, sesudah dihukum, Tuhan kan mati nih. Ke neraka kan. Waktu Tuhan ke neraka, karena Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan bisa lawan setan di neraka. Jadi setan tidak berkuasa kepada Tuhan. Tuhan bisa melepaskan diri dari setan di neraka. Tuhan keluar dari neraka, selamatkan manusia ke surga. Itu jalan keselamatan, ya kan? Hanya Tuhan yang bisa selamatkan manusia. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan, maka semua dosa-dosanya sudah ditanggung Tuhan. Dihukum, disalib. Semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Maka manusia bisa selamat karena percaya kepada Tuhan. Dengan percaya saja, maka semua dosa manusia sudah ditanggung Tuhan. Sehingga manusia tidak perlu dihukum. Sehingga manusia boleh ke surga. Demikianlah orang yang percaya kepada Tuhan itu selamat ke surga, hidup tenang, damai, bahagia selamanya di surga. Nah, waktu Tuhan ke dunia itu jadi manusia, dia kan harus pakai nama. Ya, dia pakai nama Yesus, ya kan? Makanya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosa-dosanya sudah ditebus Tuhan Yesus.
di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menebus hukuman dosa manusia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu akan dosa-dosanya dihapuskan. Orang itu akan selamat ke surga. Karena Tuhan Yesus sudah tanggung hukumannya. Tuhan Yesus sudah menggantikan manusia dihukum. Jika manusia tidak percaya, bagaimana? Jika manusia tidak percaya kepada Yesus, bagaimana? Jika manusia tidak percaya kepada Yesus, berarti dosa-dosanya ditanggung manusia itu sendiri. Jadi manusia itu harus tanggung hukumannya sendiri. Jadi kalau manusia tanggung hukumannya sendiri, manusia pasti ke neraka. Kalau ke neraka, manusia bisa keluar nggak dari neraka? Nggak bisa. Artinya mati selamanya. Ya, itu artinya. Jadi kalau manusia percaya kepada Yesus, maka Yesus sudah tanggung hukumannya. Yesus sudah menggantikan hukumannya. Sehingga manusia tidak perlu dihukum. Sehingga manusia bisa langsung ke surga. Ya, itu kebenarannya. Pertanyaannya, maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Jika engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosa-dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan semua hukumannya sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kamu bisa selamat ke surga. Amin.